Sama kayak aku berkarya kalau nggak ada support kawan nggak akan bisa. Iya. Nggak bisa sampai sekarang ini kan. Nah, mereka pun nanti kan bisa maju juga ketika ya kita mensupport mereka. Mensupport. Jadi saling support ini saling ya? support. Biasa kolor itu yang berisi ya. Ini Ada tahu sih. pula yang berisi kolor ya. Kolor berisi buah. Gini. 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 Ini semakin kuat, semakin solid yang tadi aku bilang itu kan. Dia jumpa di jalan saling tegur sapa lah. Iya. Ketika berhenti kita kenalan. Nah, nanti kan bisa kedepannya lebih baik gitu kan ketika Iya. kita susah apa gitu kan. Terus untuk kayak anggota pejabat-pejabat tuh kan. Pejabat tuh Ada juga sampai pejabat? ada yang tak bayar bang. Ada, yang tak bayar ada. Pasti pejabat. Perlu aku sebutin tak namanya? Oke, kembali lagi bersama kami di podcast TPTB Tak Penting Tapi Butuh. Nah, kawan-kawan, hari ini kami lagi jalan-jalan ke Garasi Abang Peri di Batu 9. Daerah mana nih, Per? Batu 9 kita nih, Per. Jalan Hanjoyo Putro. Anjoyo Putro. Nah. RT, Per? RT 2, RW 3. Nah, kita nyanyi ya. Oke lah, hari ini kita bersama Bang Ferry nih coba bahas-bahas tentang dunia-dunia motor custom, usaha motor custom kita hari ini ya kan kawan-kawan. Mana tahu yang lagi nonton hari ini pengen tahu dunia motor custom itu seperti apa. Nah, jadi hari ini kita kenalkan Abang Ferry kita nih yang kita tahu sebagai seorang seniman kreatif otomotif di Tanjung Pinang ya kan, yang udah berlintang pukang ya Ferry. Sabar be, jangan makan ya. Ini abang kau nih, caya yena kita berdua nih. Oke, oke untuk itu kita saksikan dulu mengenai profil Abang Ferry di dalam dunia motor custom. Saksikan. Jadi tujuan abang sini ngapain? Tujuan abang di sini? Tujuan abang di sini ini kan TV semalam. Ya. Telepon abang, bang main-main lah ngopi tempat kami ini bang. Mantap nih, jarang-jarang nih ada diundang sama TV ajak ngopi nih kan. Oke kawan-kawan, nih hari ini kami ngopi hari ini di tempat Abang Ferry nih. Dapat mana kopi dia Ber? Iya, kopi dia. Bude, kopi bude. Kopi ya. Mana bude nih? Aduh, kopi. Kopi 2, es doger 1, lontong 2, karet 2, tak pedas. Kalau kita podcast nih di TPTB nih, kalau tak ngopi, aduh tak merokok, aduh macam. Oh, harus rasakan dulu Bang kopi di sini. Namanya kopi Unta. Kopi? Kopi Unta. Unta. Oke. Kopi tunta bang. Kopi Mbak. Kopi dulu. Itu impre dulu. Udah. Satu lagi. Ini nih ai. Ini lambat dewi nih. Kopi. Manjat aja. Woi, banyak-banyak aja ya. Harus sambung. Manjat aja Oke. situ. Inilah kawan-kawan. Kalau di sini kita podcast nih, tamu-tamu pun segala banyak pun datang lah, ya kan?
Sini saya masuk. Ini aku suka lah. Sila masuk. Boleh silakan duduk. Nak cekik-cekik lah. Rami, kau punya garis pel ya? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Numpang duduk aja. Hah? Numpang duduk aja. Numpang duduk aja? Numpang duduk. Terus? Minum kopi. Oh. Bayar nanti. Tidak lah, tak juga. Oke lah. Tadi kita coba rasa dari kopi untanya Kak Tiwi kita nih. Dia punya kopi unta ini punya ciri khas yang luar biasa. Dia punya cita rasanya lembut, kelatnya dapat, ya kan? Gurihnya luar biasa. Jadi kawan-kawan nanti Tanjung Pinang yang pengen ngopi unta, tuh Kak Tiwi kita tuh tadi tuh. Main-mainlah ke garis Abang Peri kita nih kan? Ya. Biar dia tahu rasa unta. Kamel kata orang kulit putih cakap. Oke lah, kita kembali lagi ke topik pembahasan kita hari ini, Per. Abang pun udah lama juga nih dapat kabar dari kawan-kawan kan. Cerita-cerita, ya kan, tentang Ferry lah. Bang, dia bilang kan, coba lah tanya podcast Ferry itu bang. Abang terpikir juga kemarin tuh kan. Iya juga ya. Kita kan belum ada podcast tentang motor custom gitu. Ya. Abang pun tahu betul lah Ferry dari dulu kita sama-sama cari ikan di paret tuh kan Per. Tak terpikir abang tuh. Akhirnya dia bilang kan, bang, podcast Ferry bang. Main-main lah bersembilan, ya bahas di dunia custom lah. Nah jadi kan hari ini kan abang sama Bang Dodi kita tuh, ya kan, abang kameramen tuh dan juga Cai, wis sebagai saudara kita nih di podcast ini. Jadi Pak hari Sutradara. Biasa. Ya, aduh. Kawan-kawan pun nak nanya. Ini kan kita semua pengen tahu nih tentang dunia custom nih, Per. Selama ini kan kita cuma tengok aja kat jalan kan motor custom berkumpul-kumpul beramai-ramai kan. Wih, luar biasa itu, Per. Jadi gini, Per. Berapa lama awak kenal betul dunia custom nih? Apa di Tanjung Pinang atau memang di luar atau coba nanti? Kalau dunia custom sudah dikenal udah lama. Udah lama tuh sekitar tahun 2010 awal mulanya. Itu waktu aku kuliah di Bandung kan. Waktu di Bandung? Waktu di Bandung, kuliah di Bandung. Jadi tahu dunia custom itu di sana dan kebetulan belum menjadi seorang builder, bikin motor. Builder? Builder itu maksudnya? Pembuat motor. Oh, pembuat motor. Builder, pembuat motor. Jadi masih main-main motor gini lah, bikin ya asal-asalan. Nah, reading sana sini di sana. Akhirnya tahulah sejarah custom itu seperti apa, culture-nya di custom itu seperti apa. Terus nambah kawan juga di dunia custom itu banyak lah pokoknya bang. Sampailah aku bawa ke sini. Ke Pinang. Itu pada 2010 tuh di Bandung tuh perkembangan dunia customnya udah sampai di mana tuh? Yang aku tahu lah. Di Bandung itu udah ada sangat luas bang. Lebih personal motor orang baru ini belum ada klub kah atau cuman itu belum klub belum. Kita belum ada, cuman baru style person aja. Lifestyle aja. Custom itu jadi lifestyle. Banyak sih sebenarnya bukan custom aja. Dari yang namanya lifestyle itu kan kayak motor custom, Vespa, musiknya pun juga jadi lifestyle kan di sana kan. 2010 ya. 2010 itu. Terus aku bawa lah ke sini itu di tahun pulang 2013 pulang ke sini. Disitulah baru mulai dari awal lagi nyari motor. Nah, karena pulang sini nggak bawa motor kan, jadi nyari motor itu motor bangkai tuh. Motor bangkai, motor yang udah nggak jalan, udah mati. Jadi kita hidupkan lagi. Maksudnya itu gimana? Jadi motor mati, aku hidupkan kembali. Bukan orang mati nggak bisa aku hidupin lagi. Itu cerita kita dulu curi bunga di kuburan kan. Itu tak bisa hidupkan lagi. Jadi carilah, dapatlah motor bangkai nih, mesin aja. Aku beli lah 1 unit mesin, gelondongan. Aku jadiin. Kebetulan punyalah beberapa alat gitu kan, kayak kunci-kunci gitu kan.
Ini waktu kau baru ini baru suka. Baru di Pinang ya, di Pinang. Kalau pas di Bandung itu udah ada. Udah unit udah ada. Kau udah sempat buat juga waktu di Bandung kemarin. Sudah bikin. Dan di Bandung itu di tahun 2011 itu sudah adalah bikin beberapa unit motor. Dan kebetulan di sana bikin di sana tuh ada bengkel teman, kawan dekat lah. Kebetulan dia percaya sama aku untuk ngerjain motor itu. Jadi dia tuh basicnya cuman tambal ban. Akhirnya aku nongkrong di situ sama kawan-kawan, sama sama kawan-kawan yang lain juga. Dulu, yang kribo rambut kayak rambutan tuh. Oh. Aku kenal budak tuh. Aku pernah satu mancing dulu sama budak tuh juga. Satu mancing, dia tak mancing bang, dia ngeband, jeng jeng jeng. Ya, SMA dia memang ngeband. Jadi kau kenal dia di Bandung? Tak, kenal dia di Pinang. Jadi aku nih pernah jadi ini bang, apa ya, teroris. Bukan teroris, apa sih? Buronan. Buronan mama aku. Nama pula? Bukan buronan polisi, buronan mama aku, karena aku tak mau kuliah. Oh, sebenarnya enggak tuh. Di Bandung tuh awalnya kau mau ngambil apa? Enggak langsung motor ya berarti? Enggak. Nah, terus mau kuliah. Mau kuliahnya itu kuliah seni rupa. Orang tua enggak ngasih. Suruhnya menjadi hukum seperti apa? Paris Hilton. Siapa? Hotman Paris. Jadi seorang pengacara. Aku nggak mau, aku maunya seni rupa. Akhirnya kaburlah aku ke Bandung, ikut si Ae itu. Ikut Ae. Inilah sebenarnya nih. Memang degil budak nih. Jadi kawan-kawan nanti jalan ke tempat KTB kalau ketemu Ae bilang Peri cari sama Bang Ijal bilang. Oh berarti Ae nih, nanti lain kali kita podcast dia juga lah. Iyalah. Emang nanti kalau podcast dia harus ada aku. Aku juga, kita tidak boleh terpecahkan. Terpisahkan. Macam kepala busi lah kalian berdua. Geng cantik. Gini geng cantik. Geng cantik. Cuma beda, ada bedanya. Beda pula. Dia rambutnya kribo, botak. Oh iyalah. Jadi tampil beda ya. Tampil beda. Oke. Nah ini bahasa apa pula kau bahasa pula? Iyalah, aku dari sini kan nak cerita kau nih. Oh iyalah. Custom nih. Jadi itu udah lama ya. Pula. Oke, lanjut. Jadi itulah singkat cerita. Udah dapat lah satu unit mesin itu aku bikin di Pinang ini. Bikinlah dengan nama Cave Racer. Apa? Cave Racer. Yang biasa Pinang bilang Cave Racer. Dia kayak cafe gitu. Enggak. Nama motornya Cave Racer. Jenis motor. Okay. Nanti aku jelaskan lagi apa itu Cave Racer. Nah, kenapa bisa jadi Cave Racer gitu kan? Jadi bikinlah Cave Racer dengan budget minim doang. Nah, jadi belum paham di mana mau beli besi material yang kualitas bagus di Tanjung Pinang ini. Aku nggak tahu awalnya. Jadi aku cari ke besi tua. Main ke besi tua. Pinang waktu itu di mana ya? Besi tua, Ber? Di atas sini. Banyak, Pak Haji ada. Siapa lagi? Si Bugis ada. Siapa namanya? Aku jelasin kan tak kenal juga ya. Iya. Nah, jadi aku dapat nih. Pak Haji tuh ya? Di atas ini ada juga siapa? Pesawat pun pernah diambil sini juga, Be? Bekas pesawat pun ada. Iron Man yang kesedot besi berani sama dia. Karena kilo. Itu Iron Man 4 tuh. Kena tarik besi bekas. Oke. Nanti ujung ada scrapping. Nah, jadi dapatlah satu unit rangka Honda. Aku beli dengan hitung kiloan dan barangnya pun masih bagus, 80% lah. Aku ambil, aku bayar. Sampai di tempat aku potong-potong. Aku naikin yang mesin yang aku dapat ini. Oke. Oh, naikin. Aku cari barang-barang aftermarket, aku pasang. Tangki aku bikin. Kebetulan ada di tempat kawan dia bisa bikin tangki kan. Di zaman itu aku belum bisa bikin tangki. Jadi sharing lah. Bikin tangki, jadilah satu unit. Motor. Oke. Jalan sama Jopi. Jopi ini siapanya ya? Jopi ini kawan Ae juga. Oh, Ae. Aku yakin udah nih. Dia di Bengkero juga nih kan? Iya, Ae ini degil juga udah nih. Segala hal budak ini pasti ada urusan dengan Ae. Macam dengar suara dia. Suara gaib. Suara gaib. Oke, pemirsa, suara gaib.
Gondol. Oke, terus. Jadi jalanlah sama Jopi kita nih berdua. Keliling Pinang. Orang liatin. Berhenti lampu merah. Bang, motor apa nih? Orang lihat motor rongsok. Kayak gembel. Kita dibilang gembel. Itu tanggapan orang. Tanggapan orang, gitu. orang yang tidak tahu, orang Itu awam. tahun berapa? Kira-kira 2013. 2013. Mereka nggak paham kan? Oh, waktu itu Pinang lagi apa ya? Tren 2013. Itu Masih apa ya? Balap atau apa? Masih balap. Balap ya? Ah, balap. Iya, Oh, kalau kita balap udah capek. capek lah. Capek. Kandas telinga. Mak, Telinga kandas. itu step berapi-api gitu ya? Nah, itu Tiwi. Tiwi balap step berapi. Tiwi ini bicara kendal enggak nih? Bini aku. Sabar. Tiwi jangan marah ya. Nanti pahit kopi kita deh. Oh, yang tadi hantar-hantar itu ya? Ah, Bude tadi lah. Bude Tiwi. Oke. Terus. Tanggapan kawan-kawan di Pinang itu kan? Nah, akhirnya udah jadi nih, kita jalan, kita main ke Trikora, ke pantai. Nah. Akhirnya orang banyak lah melihat, wah kalau motor ini bagus. Ya kan? Satu-satu bikin. Dan ada beberapa yang klasik-klasik juga, motor-motor klasik ikut sama kita, Bang. Kayak CB gitu kan. Apalagi yang CB Macan tuh kan, yang dulu belum Macan dia. CB Macan. King of the Legend. Eko Saputri Muhammad Judi. Siapa gitu namanya? Pak Eko, Pak Eko. Panjangnya Eko Saputri Muhammad Judi kalau nggak salah aku. Eko sang anak main. Itu legend tuh. Legend, weh. ya? Itu termasuk idola Tiwi tuh. Itu udah TV. Itu cincunya aku lah tuh di zaman itu. Zaman 2013 ya. Udah zaman capeknya itu dia dulu tukang bayarin awak kopi, Bang. Dia anak motor tuh. Karena aku kan masih sekolah. Ya Pak Eko tuh yang bayarin kopi. Bayarin kopi. Nongkrong sama anak motor, nah dia yang bayarin kopi kan. Karena kita kan masih sekolah dulu, duit nggak ada kan. Iyalah pasti lah. Nah, itulah. Banyak anak CB main sama kita kan. Akhirnya satu-satu di custom motor-motornya. Ikut. Nih ada waktu itu udah mulai ada maksudnya tuh respon lah ya tentang maksudnya apa yang kau buat nih sesuatu. Udah ada. Jadi ya. Jadi ada inilah mulai Bang Peri gitu. Tak, belum Bang. Oh, belum ya? Belum. Aku belum terima. Apa pula kau tak Aku karena aku belum menunjukkan hasil karya aku di Tanjung Pinang ini untuk diri aku dulu. mau Baru aku memberikan untuk orang lain. siapa kau di sebenarnya? Very Bang. Oh iya, betul. Terkagum-kagum abang kawan. Jadi kita nih kan harus bikin untuk diri kita sendiri dulu, baru kita berikan ke orang lain. Karena ketika ada hal yang terburuk di suatu unit motor itu yang kita bikin, kan yang terjadi kan untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi membahayakan kita dulu, baru membahayakan orang lain. Jangan sampai membahayakan orang lain. Nah, Berarti itu. kita dulu yang harus merasakan itu. Harus merasakan. Jadi kan kita tahu di mana kelemahannya, di mana yang tidak layaknya digunakan. Nah, dari kan kayak kita ngebikin satu unit motor custom ini kan itu semua ada perhitungan. Jadi bukannya asal potong las, oh tidak gitu. Semua ada perhitungan ya. Sama kayak abang dulu di balap bikin mesin, mau bikin mesin kencang kan ada hitung-hitungnya. Ada lah pasti. Iya, kayak kita mau makan. Makan kan berapa kali kita hitung tuh ambek centong nasi tuh kan? Ya mama kita yang tekor. Nah, semakin banyak kan tak muat juga nih perutnya Iya, kan? betul Nah, lah. sama seperti itu. Apalagi bertambah-tambah kan? Nah, Tak kulup tuh kan? Oh iya tak kulup tuh. oh iya itu. Masih. Oke Lem. Ini apa? Ini kan waktu itu kawan-kawan tuh udah tahu tak? Itu motor genrenya itu custom gitu. Maksudnya kan baru nengok bentuk rupa kan gitu kan? Apa mereka udah tahu itu istilahnya custom? Tak tahu. Nah ini kita coba ingin tahu ya. Jadi Custom ini sebenarnya apa gitu kan banyak kawan-kawan nih mungkin belum tahu yang sudah tahu mungkin udah lebih expert lah ya kan. rokok dulu ya. Rokok. Sur sama saya, Hisap Surya. nah, sur sama dia. Saya dia. Kena branding Surya mampus kita kan. Rokok. Terus. Jadi dulu mereka tahu motor tua, motor CB. Walaupun bermesin GL, mesin yang lain bentuk seperti itu CB bilang ya. Akhirnya ya kita dengan keseharian kita tongkrongan kita bilang kita dari bahasa kita kan kita udah ngomong motor custom akhirnya kan Oh, itu ngikutin dari keseharian kita kan.
motor custom ini yang setahu Ferry lah, memang filosofi sebuah aliran Nah, gini. modifikasi atau gimana? Nah, custom, modifikasi, customizer itu beda lagi bang. Banyak. Custom ini ya benar-benar ya kita ngebuat dari awal. Kalau modifikasi, Nah, perbedaannya macam mana? kalau modifikasi ini kita ngambil beli barang aftermarket, kita jadikan di motor kita tempelin. Jadi kita mengganti itu modifikasi. Kalau custom ini kita frame kita bikin, semua kita bikin. Jadi yang dibeli itu hanya 20% dari 100% motor itu. Semua dibikin. Jadi lebih kepada fashionnya personalnya itu sendiri. Iya, Maksudnya itu membikin satu desain pola motor yang memang ciri khas dari si pengendara itu. Iya, Itu maksudnya itu ya. Custom itu memang itu yang mau ditunjukkan ya. Iya. Jadi mungkin orang bisa dibilang ini apa nih? Kayaknya nggak layak. Nggak pernah ngelihat. Ya itulah. Itu yang barang yang kita bikin. Tapi fungsional. Waktu zaman itu kira-kira lah ya, dari perjalanan Ferry itu kayak orang waktu itu kan biasa kalau ada motor ngumpul-ngumpul rame-rame itu kan biasa kan bikin klub lah ya kan. Ya. Waktu itu ada terpikir juga mau bikin klub ke waktu tahun-tahun 2013 ke 14 itu kan? Ada. Udah. Itu Kayak macam ini ya jumpa kawan-kawan juga lah ya di Pinang M kan mulai satu pemikiran kan. Ya, awalnya ada. Jadi terjadinya satu klub itu gara-gara ya motor custom. Dari motor custom. Dari motor custom dan itu budaya yang aku bawa dari Jawa Barat. Jawa Barat ya. Nah, jadi awal mulanya klub itu ya dari kayak customer, orang minta bikin, kawan minta bikinin ke aku, akhirnya kita sepemikiran dan kita bangunlah bendera klub ini. Bendera klub. Dengan semua motor custom dan Itu klasik. Nempanya di mana Waktu itu masih di rumah atau gimana? Masih di rumah. Di rumah ya. Masih di rumah dan itu waktu itu aku belum dikomersilkan garasi aku bang. Gitu. Jadi aku masih support kawan-kawan aja yang mau bikin motor, ayo silakan aku bikinin ya. Cuman kayak barang-barang harus dibeli ya mereka lah yang beli gitu kan. Aku bantu, aku support gitu. Jadi sampailah mereka jadi di chat juga. Semua aku yang ngerjain. Aneh kalau kayak apa? Abang ini kan tak banyak gitu paham kali masalah jenis-jenis ya. Di jenis-jenis tadi kan motor custom ini kan pasti banyak jenis kan. Kayak apa ya istilahnya tuh yang motor buntut dia apa? Monkey. Monkey. Abang taunya motor buntut monkey itu apa? Itu ada berapa jenis gitu kan dalam dunia motor custom tuh? Berapa banyak? Tipe motor custom. Ada Biar kawan-kawan tahu kan, nak bikin ini kan, nak bikin itu. Ada jenis-jenisnya. chopper, ada bobber. Apa? Bobber. Bobber. Ada scrambler, flat tracker, cafe racer, bright style. Nggak habis 5? 6, oke 6. Bright style dan ada juga yang biasa orang sebut Jap style. Jap style itu Japanese style bang. Jadi gaya Jepang yang dibawa ke sini. Japanese style. Kalau Japanese style nih dia lebih luas bang. Japanese style nih jenis motor tapi dia merangkup lebih luas. Jadi Japanese style tuh bukan berarti mesin gede atau mesin baring gitu enggak. Jadi Matic itu juga bisa dibilang Japanese style karena yang dia modif motor Matic Japanese style ya dia mengikuti referensi dari Jepang sana. Itu yang dikatakan Jap style, Japanese style, bukan Jap style tuh yang custom itu Jap style. Ya itu bisa juga disebutin, tapi Jap style ini namanya luas dia. Luas ya? Luas. Jadi yang kayak biasa orang sebut itu Jap style itu namanya Bright style. Bright style. Jadi waktu Ferry pertama kali buat apa? Ininya. Stylenya tuh apa ya? Cafe racer. Cafe racer tuh kayak apa maksudnya? Cafe racer itu dia bawanya bungkuk, belakangnya ada buntut kayak buntut tahun tak jadi berak. Tak jadi berak dia bungkuk gitu. Kalau pakai itu stylenya emang keren bang, jaket kulit kan, sepatu kulit kan, bungkuk pakai kacamata. Tapi rokok ada.
Tulan. Banyak gaya aja. Masih kok cari beko? Nah, banyak gaya aja. Tak. Oh, ini ada geng cantik awak nih, Jopi. Itu geng main motor dulu di awal. Ayo, Jopi. Yopi. Wih, memang luar biasa podcast kita kali ini nih. Dengar orang ini ramai juga. Untuk Abang Ruben ini. Yopi ya. Oh, yang kau cerita tadi? Ya. Oh ya, Yopi. Ada juga aku zaman dulu ya. Baru Abang tahu. Oke, Oke, kita cerita lagi. Jadi memang pas apa? Seri-seri yang daripada modifikasi Tipe-tipe motor. tadi, Itu udah mulai ada Itu perbedaan. Maksudnya itu setiap aku lah. Abang mulai passionnya apa? ada. Maksudnya kayak Mary style, kayak abang mungkin dapat style apa gitu. Itu udah mulai ada perkembangan kan? Ada. Banyak. Jadi kira zaman itu apa? Yang paling banyak lah. Zaman itu yang disukai anak-anak Pinang gitu. Udah mulai. Nah, di zaman 2013 itu Cafe Racer sama Buber. Buber. Buber, Brad Style. Tiga itu aja. Untuk mulai ini ya. Mulai naik tuh. Naik tuh ya. Nah, karena belum ada kan yang mencontohi yang jenis lain lagi. Jadi ketika ada lagi yang bikin kayak aku bikin chopper kan, baru ada yang bikin chopper lagi. Terus kalau aku bikin chopper, ada lagi yang bikin chopper. Akhirnya chopper ini, jadi kita nih meracuni. Macam mana? Meracunin. Oh. Kita buat konsep baru lagi. Ini namanya chopper nih. Akhirnya rame nih. Kau kenalkan ya. Kau campaign kan lah istilahnya itu ya. Jadi bukan sekedar aku bawa chopper, ditanya ini motor apa, motor chopper atau tidak. Aku tidak mengatakan seperti itu. Jadi apa ya? Kenapa chopper? Aku jelasin lagi, Bang. Dengan kaki-kaki pakai ring berapa, belakangnya depan ring berapa. Terus model frame seperti apa? Model frame, rangkanya. Oh, rangka. Rangkanya. Nah, terus chopper itu kebanyakan tidak ada rem depan, Bang. Tak pakai rem depan. Tidak pakai rem depan. Terus kalau terjadi apa-apa? Rem belakang aja. Tekan rem belakang sama main engine brake kan. Tapi chopper ini pula tidak pernah bawa untuk kebut-kebutan. Oh, dia memang tuh nyantai. Touring santai. Santai. Oh, ya. Itu kira-kira kalau untuk di Pinang ya. Di Pinang nih abang lihat perbedaan sekarang sama dulu ya. Itu kan udah banyak kali ke model-model juga. Itu udah ada perkembangan. Maksudnya itu ada berapa seri jadinya, stylenya. Udah kalau sekarang udah banyak, Bang. Semua jenis di Pinang ini udah ada. Udah ada. Bahkan yang untuk futuristik tuh yang lebih ke modern lagi, itu udah ada juga di Pinang ini. Futuristik. Jadi mereka pun tidak gaptek juga dengan media sosial kan. Mereka cari referensi di luar, di Instagram, Pinterest itu kan ada kan. Mereka bisa lihat referensinya di sana. Tinggal bawa aja ke bengkel, Bang, aku mau bikin seperti ini. Justru aku suka orang yang melihat referensi dengan mendapatkan konsep motor yang tidak ada yang dipakai, yang bisa dibilang hitung sikit. Jadi aku lebih suka dapat customer seperti itu. Karena apa? Menjadi tantangan sama aku. Jadi maksudnya dia kasih referensi. Dia kasih referensi yang motor jarang orang gunakan. Di Pinang nih ya, khusus untuk di Tanjung Pinang lah ya. Jadi, Bang, motor ini kan belum ada yang pakai nih, Bang. Boleh. Itu kok bisa itu jadi tantangan buat gue. Ya, jadi tantangan. Karena terus balik lagi ke mood nih. Bicara mood-moodan ya. Lebih semangat lagi ngerjainnya. Karena dasarnya tantangan dan bisa jadi apa ya? Awal aku ngerjain gitu untuk si customer ini dengan hasilnya bagus ya, nanti begitu bagus kan orang pasti bertanya yang bikin siapa kan. Nah, kita kan ke customer harus melebihi dari kita. Karena kan dia bayar kita. Tamu itu customer itu adalah raja, Bang. Kita ini cuma dayang-dayang. Lain filosofi engkau macam ini macam banyak lah orang nak bikin motor bang kau. Jadi kira-kira sekarang nih rokok rokok lah. Oh iya lah. Oke. Kalau kami memang gini kawan-kawan ya kan. Merokok ketimbang tak cakap tak merokok ya kan. Aduh. Beri kita nanti topik. Mana kertas? Oke. Kertas dulu. Kita lanjut lagi. Siap. Kalau tak ada rem depan, rem belakang kurang, rem pakai kaki aja.
Hah? Oke nih, kita kembali lagi ke topik ini ya. Masalah ini nih Per. Apakah kau ketemu kesulitan masalah suku cadang? Kalau di Pinang, Sangat sulit. alasannya kenapa? Karena tidak ada yang menggunakannya bang, jarang. Mereka hanya suku cadang yang ready di Pinang ini hanya yang banyak pasarnya, kayak yang motor standatan. Kalau yang custom itu nggak ada. Itu suku cadang tuh kan gini Pak. Apa pesan atau gimana? Kayak barang aftermarket itu kita pesan. Aftermarket. Aftermarket. Ya, saya nyebutnya kan aftermarket, aku nyebutnya kan. Itu kayak dari lampu depan, lampu belakang, lampu sen, hand grip, semua itu custom. Jadi dengan bentuk, merek, ya itu emang digunakan untuk motor custom. Jadi bukan motor pabrikan gitu. Itu memang kalau untuk di Indonesia atau apa tuh memang ada jual atau gimana? Ada. Kalau untuk di Jakarta, Pulau Jawa sana, udah banyak toko-toko ngejual barang-barang seperti itu. Nah, justru yang kita sulit itu yang di Pinang ini aja. Nah, itu gimana tuh? Jadi kita pesan online keluar. Kalau aku sih kalau selagi masih bisa aku bikin. Contoh kayak lampu sen, lampu depan. Kau udah bisa bikin sampai ke situ? Bisa bikin. Gila. Karena gimana bang? Kayak tangki gitu kan? Tangki bikin. Tangki bikin. Sekarang udah bisa bikin. Kalau dulu awal-awal nggak bisa bikin. Kan kita Itu berkembang nih bang. masih apa pesan lah ya? Kita pesan. Masih pesan. Kan? Iya pesan. Jadi yang paling banyak pesan siapa? Yopi kan siapa waktu itu? Banyak lah Jopi kawan-kawannya, AE dan tak kawan-kawannya. Macam mana? Tak kawan-kawan ya? Kawan-kawannya. Oke. Maiko, tak pesan juga? Paikotan numpang duduk. Dia numpang duduk main ngopi. Dia nak bikin tak bisa karena dia idealis sekali dengan motor CB dia ketam tuh, tiang, ketam tiang, apa? Kitang. Macam itu. Oke. Kitang. Per, nih abang coba tanya lagi kan kayak masalah suku cadang nih kan. Kira-kira yang di Pinang nih, itu kan yang Ferry bilang tadi kan termasuk sulit tuh dapatin suku cadang tuh. Memang dari buatnya itu memang ada alat produksinya tuh gimana tuh? Nah, kalau membuat suku cadang, kalau buat itu aku handmade dong. Handmade tangan. Itu seperti apa itu? Bisa contohnya? Contohnya kayak stang, dudukan stang itu racer, segitiga, sok depan, tromol, handle rem, lampu. Nah itu aku bikin sendiri. Itu di tempat Di garasi aku. garasi. Garasi kan ya? Garasi ini sendiri aja aku bikin. Cuman bikin itu membutuhkan waktu yang lama bang. Itu karena kita handmade kan. Jadi kita makan waktu. Yang harusnya kita punya target di manajemen kita, target ini waktu sekian ini harus selesai. Akhirnya nggak selesai. Ya kendala karena di situ pembuatan itu. Ini bedanya nih Per, kalau contohnya nih. Kita pesan luar tuh kan dengan pesan dalam nih. Dengan kau coba ngakalin lah ya. Ngakalin maksudnya tuh apa-apa tuh mungkin nggak bisa diorder di Pinang aja gitu kan. Kalau untuk kebutuhan fashion motornya nih setiap customer kau nih, contohnya nih kan kawan-kawan nih kan, itu kira-kira dalam perbandingan harga nih gimana Ber? Kalau misalnya kita pesan di luar nih sama kita nanti di kompor sini itu gimana kalau masalah soal harga? Oh kalau harga biasanya tergantung kesulitan bang. Nah ini Kebanyakan sih rata-rata aku bikin beda-beda tipis saja. beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Tipis Kolor lah ya. Kolor ya. Per, ambil satu contoh sampel nih Per. Kayak Cafe Racer atau apa gitu kan. Itu kalau engkau biasa buat kawan-kawan ya, itu bisa ngabisin berapa tuh? Kalau Cafe Racer itu untuk minimal lah di range harga 8 jutaan. 8 jutaan. 8 jutaan itu buat Cafe Racer. Itu apa aja? Boleh tahu nggak kita tuh misalnya? Mereka ngantar unit aja. Antar unit. Ngantar unit kita kerjain sampai jadi. Sampai mereka bawa jalan. Itu 8 jutaan tuh. Nah, Ada berapa item yang memang bisa dibuat di Pinang gitu kan? Maksudnya itu bisa onder dealnya suku cadang atau apa tuh? kalau untuk sekarang udah ada bang. Udah ada ya? Udah ada. Kebetulan aku pun ada juga nge-ready stock juga beberapa barang aftermarket itu kan, aksesoris aku ada juga, jadi nggak perlu aku pesan-pesan lagi. Itu kalau masalah desain ini Pak, suku cadangnya atau misalnya tuh
komponen-komponennya tuh desain sendiri atau gimana atau gimana? Oh enggak. Jadi mereka bawa gambar bang. Mereka bawa gambar. Gimana nih? Bang, aku mau bikin cafe racer nih bang. Ada gambarnya nih bang. Tunjukin di handphone kan. Nah contohnya seperti ini lah bang. Oke lah, bisa. Aku bilang gitu kan. Yakin bisa? Bisa. Ya? Aku bilang bisa. Nah ini gini. Dan aku pun bilang juga masalah budget. Karena di motor yang dia tunjukin itu dari ban, dari aksesoris yang lainnya tuh harganya, mengalahkan harga dia beli motor. Jadi aku ngasih keringanan. Ada budget berapa, kita menyesuaikan. Tapi dengan bentuk konsep motor yang tidak berubah. Hai guys, masih bingung memilih konsep dekorasi warna untuk hari spesial kalian? Sekarang NN Dekorasi sudah hadir dengan konsep desain. Kalian gak perlu bingung lagi memikirkannya, biar kami yang desainkan sesuai keinginan kalian. Mulai dari warna, bunga, hingga tata letak properti bisa kita cocokkan sesuai dengan keinginan kalian. Setelah desain selesai, kita akan review bersama apakah konsep yang kami buat sudah sesuai dengan keinginan kalian. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung follow Instagram kami di kurniawati@nndekorasi agar kalian bisa tahu konsep-konsep terupdate dari kami. So, tunggu apa lagi? Ambil handphone kalian, langsung hubungi admin kami. Booking tanggalnya sekarang juga sebelum kalian keduluan sama chatin yang lain. Ditunggu ya. Baru kau realisasikan lah ya. Kita kerjain. Nanti tiap perubahan motor itu kita selalu calling, kita panggil. Kita panggil, ngeliat. Nah ini udah gimana progres. Dia ngeliat progresnya kan seperti ini. Jadi biar dia lihat detailing kita kerja juga seperti apa. Dia kan bisa nilai dari pengelasan, pemotongan, pengukuran segala macam kan dia bisa menilai. Ya itu kan syukur-syukur kalau dia paham. Tapi aku harapannya customer ini paham dengan apa yang aku kerjain. Oke. Berarti dia kan istilahnya itu kan datang ke tempatku kan dia dah dapat referensi dari mana-mana tuh kan. Ini kan dah nyangkut hobi ya Bere. Hobi ini kan istilahnya tuh kan apapun pasti kita buat demi hobi. Nah itulah pula yang outlet di Pinang tuh sekarang udah banyak kali kawan-kawan pun udah punya passion otomotif. Ya kalau bisa, kalau bagi aku kan kalau bisa dikembangkan lagi bang custom ini. Makanya sama aku siapapun mau kenal atau tidak mau bikin motor custom tidak harus di aku. Tapi kita konsultasi lah bersama aku itu gratis. Gratis ya. Jadi kita ya biarlah bertanya kan, mau tanya sana sini jangan sampai dia gagal bikin motor. Iya. Walaupun dia awam, dia nggak tahu, ketika ketemu bang, aku pengen bikin motor bang kayak gini-gini. Itu aku semangat kali. Tapi bukan berarti semangat dia nanti bikin motor di aku, tidak. Iya. Wah ada nih lagi yang mau main custom nih. Wah seneng aku. Jadi nanti aku kasih tahu mau bikin konsep seperti apa. Jadi aku kasih tahu, wah ini kayak gini. Ini barang aftermarket ini harganya sekian, ini sekian. Nanti jangan kaget deh dengan harga gitu kan. Nah terus nanti aku arahin lah sampai motornya ini benar-benar jadi. Sampai jadi dan aku bilang kalau mau bikin di aku silakan, nggak bikin di aku pun nggak apa-apa. Tapi ada juga di waktu itu di ada jasa-jasa di tempat lain ya. Bisa dia pun mau bikin sendiri pun mungkin kalau dia ada alat mungkin dia bisa. Tapi kan kita bisa kita ngarahin lah. Jangan sampai gagal dia bikin. Nah, kan sayang duitnya kalau udah gagal kan. Jadi Abang kan coba tadi tangkap beberapa item yang Ferry ceritakan kan. Peluang yang segitu besar. Ini kan peluang berarti kan timbulnya hobi, minat, ya kan? Kawan-kawan terhadap otomotif dunia custom ini kan? Itu apa menjadi dasar Ferry untuk ini? Buat usaha. Jadi usaha. Ini kan tadi kan personal nih. Ferry sebagai seorang mekanik yang memang membuat suatu pemahaman baru dari istilahnya tuh dalam dunia otomotif ya kan. Yang kayak abang dulu mungkin basicnya suka ngukir malam. Nah sekarang kan abang melihat abang Ferry itu sesuatu maksudnya itu bisa membuat sebuah pengaruh. Abang melihat pengaruh itu sekarang gini. Anak-anak sekarang kan lebih mencintai otomotif dengan gayanya sendiri atau sendiri. Jadi apakah dasar itu Ferry berpikir aku harus bikin usaha? Usaha dalam bentuk usaha maksud itu garage yang sekarang ini? Tidak. Enggak. Jadi ini berjalan mengalir aja bang. Jadi
kalau dibilang usaha, Oh. aku justru mau usaha aku nggak seperti ini. Aku kan senang masak kan. Aku senang masak bang. Apa? Suka masak aku. Suka masak? Pandai masak aku. Ini sebenarnya kau nih? Iya. Ah? Kan dekat juga sama Chef Juna tuh dekat. Juna. Nah, aku tukang potong bawangnya. Junanya? Hah? Dia masak. Ah. Kadang dia komennya, Ses. Wih, laki kau. Jadi dah. Gila boh. Kau dengar tuh, Wi? Habis jok kau, Wi. Dia pula anak masak. Jadi kau dah bengkel. jadi usaha ini pun berjalan dengan air aja bang. Kebetulan pun ini hobi, ya aku jalanin karena aku pengen ya. Aku punya rumah, tempat aku tinggal, aku pengen punya garasi sendiri untuk aku ngoprek motor sendiri. Oh itu Nah, awalnya Ini aku sarung Inggris, ya? pengen seperti itu. Akhirnya kan ya berjalan jadilah komersil kayak gini. Inilah yang sampai ya. sekarang ini garage gitu kan. Dalam bentuk wow. Jadi apa orang bilang hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Hobi sama bakat bisa, kalau bisa suka atau bisa apa ini? Kalau hobi ini memang apa? Kalau aku nih bukan Sudut pandang Ferry lah tentang hobi gitu kan. kalau hobi ini ya menurut aku tuh cuman suka dan menggunakan, suka melakukan. Itu hobi bagi aku. Tapi kalau aku nih bukan situ aja. Jadi Suka melakukan sampai penasaran bikin. Nah, itu udah bakat lah jatuhnya, lebih ke bakat. Nah, itu yang disebut bakat ya. Iya. Bakat yang tak terpendam. Oh, bakat yang tak terpendam. Meledak tadi gitu. Dengan kau bakat yang tak terpendam ya. Macam judul film. Per. Selama engkau terpikirkan bikin garage ini, Per. Kira-kira abang mau tanya nih. Siapa pelanggan pertama engkau nih, Per? Pelanggan pertama. Jangan bilang Yopi lagi. Yopi lagi. Apa ya? Atau lagi. Kau ingat, Lupa aku bang. Kau harus kasih dia reward. Engkau lah pelanggan pertamaku. Lupa pelanggan pertama. Tapi aku ada punya besi. Besi. Aku punya besi plat tebal, setebal gini. Melahirkan sebuah bengkel. Jadi di besi itu besi sisa hasil ngerjain 3 unit motor. Itu Besi yang ini? tersisa. Besi plat. Ya biasa aja bentuknya. Ya cuman ya inilah kenang-kenangan aku. Kenang-kenangan. Wah. Oke, thank you Nyong. Nah, ini namanya besi plat. Besi plat. Buat batu cincin. Betul. Bergeliga tak kau macam batu cincin. Gosok. Cucuk dia ini. Biar kawan-kawan tahu nih kan. Inilah sisa-sisa Besi ya. Ini turunan nih Wak dari zaman Gajah Mada. Ya ini kan? ini kualitasnya bagus, Bang. Wih. Ini tidak karat nih. Ini fungsinya maksudnya Nggak karat. gimana, Per? Bisa sampai jadi ini nih. Nah, jadi ini emang pabrikan kayak gini, Bang. Ini Ini pabrikan, ini sisa potongan. Kebetulan ini material nomor 1 lah. Jadi ya ini nggak udah gimana pun umurnya nggak korosi dia, masih tahan. Ini lapisan catnya pun masih ada. Sekarang susah mau nyari kayak gini lagi. Ini waktu zaman batu cincin bareng tak sempat kok. Pasti banyak yang nawar ya, Per? Tak ada. Oke. Ini termasuk bandar besi ya, bukan ya? Bukan. Ini lain mengijalin batu cincin, Pak. Mana tahu ya kan? Iya kan? Salah, Oke. Bang. Salah letaknya gini dia. Letaknya ada. Lain nih punya besi ini. Ini gosok keluar. Pancut ya. Bukan main kau ngambil dulu luar biasa. Ini pindah sini. Dia enak ngomong, Bang. Ini di sini. Kita buat pakai perhitungan.
Dah macam intan payung. Sabar. Ini tuh kita makan kasih goreng di orang nasi. Meletup. Pakai nasi. Makan goreng pakai nasi. Sabar ya. Ini dengar Bang Ferry ceritanya abang tertegun macam mana gitu kan. Apalagi kawan-kawan di sana. Jangan lupa sering ngopi-ngopi nonton Bang Ferry cerita ini tentang motor custom nih kan. Custom bakwan pun boleh juga. Sabar. Mau bikin biar bini kau yang boleh lah tahu yang kita lagi sekarang gimana tuh kan. Bang sedekah bang gitu. Itu dia tadi. Aku ada bang 2T. Ada tentukan. Itu cerita malam kita tuh. Kan silaturahmi ID ya. Iya. Cip engkau, cip aku juga ada gitu kan. Tadi sampai mana ya? Kita sampai tadi customer lah. Oh ya, jadi Itu kalau dia udah ngerubah. Nah, kalau dia udah ngerubah, ya kita harus kau aja berubah juga. ngerubah hitungan kita berubah lagi. Kita harus ngitung lagi dari awal. Karena dengan cari posisi dia duduknya itu, dengan sumbu roda, titik sumbu roda, Sumbu roda. dari Udah berubah, center, itu harus ada berubah. Jadi kita harus ngitung lagi. Karena kan tidak sebarang kita pasang, di sini ban, di sini gear, Oke. main ngukur pasang rantai. Nah itu pengaruh dengan tarikan kita. Iya, iya. Dengan kita jalan ngegas motor itu pengaruh. Ini kayak motor custom juga. Yang aku ceritain tadi tuh sebenarnya titik sumbu keseimbangannya itu di mana? Kalau yang ininya lah. Ya center lah bang. Iya, senternya tuh maksudnya tuh di bagian mananya? Center bone itu namanya tulang tengah. Tulang tengahnya. Tulang tengahnya itu. Di situ titik center tumpuannya itu semua di situ. Jadi ketika itu kalau material itu tidak tebal atau tidak besar, kendaraan akan bergetar. Ini seandainya orang bikin itu asal-asalan bahan gitu kan? Nggak usah dibawa, nggak usah dibawa, nggak usah dibawa. Iya simpel kan? Itu apa mengakibatkan terbalik anjing waktu Tidak. Cuman lebih tidak enak aja kita bawa uang. Kau tahu lah dalam Pinang kan? Tapi kalau untuk selama ini di Tanjung Pinang ini motor yang patah ini itu tuh belum ada. Belum ada ya? Cuman retak gini itu ada. Itu pengaruh karena jalannya retak atau memang dia motornya retak? Karena material yang dia gunakan. material. Bahannya Itu seberapa dia penting? Tadi kalau Itu sangat penting bang. Bagi Itu aku sangat penting. gimana? Jadi material tuh ada yang menggunakan mereka belanja di besi tua, barang sekerapan. Dengan barang sekerapan sih sebenarnya boleh dibeli, tapi dilihat kondisinya. Kan ada korosi, ya kan? Korosi luar dalam itu menurut mereka ukurannya sama, tapi korosi mereka main ambil aja. Iya. Kalau Tapi kawan-kawan ini tahu tak korosi itu apa? tahu lah, Bekarat. bekarat, Bekarat, bukan bekarang ya? Bukan bekarang nih. Nah, terus bekarat. bekarat ya. Kayak kita berapa tahun tuh kan bekarat. Oke, lanjut. Siapa mana deh? Ya bekarat. Jadi intinya gini lah, kita buat motor custom itu bang, ini sharing aja lah kita ya, biar untuk kawan-kawan yang lain juga kan. Kayak kawan-kawan yang lagi nonton juga kan, benar-benar tahu gitu tingkat kesulitan yang terpenting dalam ingin membangun motor custom itu apa ya kan? Itu yang pertama kita lihat tuh material ya, jenis material. Kita harus paham dengan jenis material. Kalau biasa pipa untuk frame itu jenisnya seamless. Seamless dengan kode SCH 40. Biasa kalau bahasa tekniknya itu schedule 40 namanya. Schedule 40. Itu udah memang Itu seri ini ya, 40 itu 4 mili. 4 mili. Ada yang schedule 60 6 mili. 6 mili. 6 mili itu bahan seamless, dia besi hitam. Kalau keuntungnya di Pinang Batam ini beruntung material kita dari Singapura, dari luar. Ini pula yang jadi. Nah, kita, ya. tidak dari sana Jawa gitu kan. Jadi lebih kuat pula dan harga pun tidak jauh mahalnya gitu. Sama yang di pasaran lah gitu, pasaran Jawa sana kan nggak begitu mahal. Keuntungan kita material kita lebih bagus dan daerah kita pun daerah FTZ gini kan, Itu bebas dari pajak. mana-mana ya? Dari mana-mana kan barang murah. Tapi kalau ketika material ini dibawa ke Jawa sana mungkin harganya lebih mahal, Bang. Lebih mahal, ya? Lebih mahal. Jadi Itu ada pernah tak dari Jawa misalnya minta jasa engkau lah buat motor custom. Ada pernah dari luar gitu kan, dari luar Kepri. Kalau Kepri mungkin dah tahu lah kan. Kalau di Kepri, ada balai. Kalau di luar kemarin sekali aja frame chopper ada.
terus subframe itu cuma setengah aja gitu kan, kayak barang selain frame pun ada juga yang lain, aksesoris ada. Terus ini pun ada juga nih dari Ciamis, baru datang. Apa? Dari Ciamis, customer Bisa dari tahu Ciamis. Sini. Tahu? Buset. Lu taunya dari mana? Instagram kah? Facebook kah? Kayaknya dari Instagram, soalnya dia kontaknya Atau di kawan DM. ID? Dari YouTube. Dari YouTube, tapi aku tak punya YouTube. Ya kan? Aneh, dari YouTube, dia bilang dari YouTube, tapi aku nggak punya YouTube. Terus dia kontak aku lewat Instagram. Oke. DM kan, hubungin, kasih alamat sini, nggak datang tuh. Dia datang sini. Nggak, belum datang. Ya bang, nanti aku kesana, tungguin, datang. Terus? Karena belum tahu itu orang mana kan. Kira aku Pinang, karena dia bilang nanti dia mau datang. Lama kali. Terakhir dia hubungin lagi, bang, saya mau ke sana bang. Di mana? Kesini ya? Mau kesini. Oke. Share lo dong bang, katanya kan. Aku share. Lalu datang. Ngomong bahasa Sunda. Bahasa Itu Sunda kan. engkau sebagai yang udah lama di Perancis pasti agak bingung pertama kali orang bahasa Sunda kan versi kan? Bawa bahasa Bugis lah aku. Bahasa Bugis. Mulai dia kan? Paham. Hadir bang. Hah? Tuh, Per, tanya itu. Bisa. Bang Ijal, bisa lah. Woi, jangan tanya. Kumaha ada mang? Alhamdulillah. Sampai apa? Satu dulu. Kamu. Jadi kawan tuh datang lah. Bikin ngobrol kan. Cerita dari Ciamis supaya. Aku nengok di YouTube bang, katanya. Aku nggak nanya. Nggak punya YouTube. Kayaknya YouTube-nya orang gitu kan. Oke. Aku ada di situ mungkin kan. Ya. Jadi ngobrol-ngobrol. Nanti mesin udah aku beli bang. Aku kebetulan beli di Batam, kata dia. Dia beli di Batam. Jadi nanti dia kirim ke sini. Jadi aku lihat, jadi mesinnya itu CB750. Honda CB750. Jadi mau dia custom, nah itu aku bilang futuristik bang. Futuristik itu gini ya, model yang zaman modern sekarang gitu, tapi lebih kalau dilihat gambarnya itu lebih aneh bang. Mungkin sulit untuk dibikin. Futuristik set. Jadi bagi aku ya itulah, jadi tantangannya. Jadi kita mau bikin motor itu yang dia kirim itu sulit. Tingkat kesulitannya banyak. So banyak ya. Terus motornya ini dia pakai gardan, tidak pakai rantai. Pakai gardan. Lori itu, kayak gardan lori. Ya, gardan kiri. Dia minta di motor itu mesin itu pakai gardan kan. Jadi dia minta bikin dengan bawaan mesin itu, jangan dirubah. Ya aku senang. Senang karena ya itu jadi tantangan aku kan. Iya. Nah, dan apalagi pas cara pesannya tuh kan, kayak waktu tadi tanya sama Tiwi itu kan. jadi dia ngomong gini, dia bilang, Bagaimana? dia masuk, dia nengok material dan dia paham material. Wih sini. Dia paham material, jadi dia Susah juga dengan melihat, konsumen yang gini nih kan, harus dia detail paham. kan. Jadi dia tidak bertanya per item. Biasa ada orang nanya, bang tangki berapa bang? Nggak ada. Bang, aku bikin ini nanti totalin ya bang berapa? Nah terus? Jadi dan nanti aku belum ngasih hitungan. Karena aku sambil nunggu mesinnya datang, nanti baru aku kasih hitungan sama dia. Karena dia kan udah tahu bahan plat yang aku gunakan berapa mili, pipa yang aku gunakan berapa mili, dan dia pun bilang, wah ini keren kali nih, dia bilang gitu kan, jarang-jarang aku ketemu kayak gini. Nah, kan jadi aku bilang, ya di Pinang rata-rata bikin motor semua bahannya emang tebal semua dan kualitasnya bagus-bagus, aku bilang itu kan. Itu pula yang mungkin dari orang mungkin mengambil. Tapi kadang nggak, karena enggak bang, karena kalau online itu ada bang beberapa bahannya tipis bang. Kita beli online itu kan, barang-barang dari luar gitu kan, kita nggak tahu lah siapa yang bikin kan. Nah mereka produksi maksal, tapi barang-barangnya begitu dikirim nyampe sini ada yang peot, ada yang apa. Nah kesiannya di situ kan. Tapi aku nggak pernah ngirim pesan barang online gitu, nggak pernah dengan bahan tipis itu, nggak. Itu ya. Inilah enaknya Peri ini. Selalu apa yang kau suka dia kasih betul-betul. Terus nih di garasi aku nih untuk modifikasi motor, aku terima. Tapi beli barang aftermarket yang bahannya tipis-tipis nggak bisa digunakan, aku nggak terima. Alasannya kenapa?
nggak masuk sama aku bang, nggak cocok. Megangnya itu nggak enak. Iya. Jadi nanti yang sebelah kanan nih ukurannya dapat, sebelah kiri mau disamain nggak bisa, miring. Lihat dari belakang miring. Bisa gitu. sampai ke situ tuh. Wah, iya, jadi kayak gitu. Sengit lah ya, kalau bahasa kita bilang itu sengit kan. Makanya. Sengit. anak bilang masih tahu kan? Sengit. Ya kan? Jadi aku di Bandung itu bang. Oke. Kalau bicara kualitas lah kita ya, bikin motor. Itu motor jejer tuh parkiran kan di bengkel. Nanti ngeliat motor baru datang, tangkinya tuh kita teke. Anak Pinang bilang teke kan? Oke. Teke peot udah, kita ngapain ganti? Barang kok nggak bagus, geng. Mak dari situ bisa tahu. Iya. Jadi ngujinya kayak gitu. Kalau kami di tongkrongan aku ya gitu. Jadi datang motor, wih keren. Tangkinya nggak ketok-ketok gini, nggak ada. Teke gini, peot. Wah bagus, gantilah. Ngapain pakai barang kayak gini? Ya kan? Itu berarti memang Jadi sebenarnya itu bukan bahan kita, gitu ya, itu cipta kita bahan bukan juga kita ya? ngejek bang. bukan ya, tapi Itu jadi motivasi dia, biar dia paham dengan material, ya dia jangan menggunakan barang seperti itu. Oke. Kayak pipa kalau tipis begitu dia jatuh, tabrakan, putus, ketusuk, Wih. badan kan bahaya kan. ngilu. Nah, tahu ngilu ya kan. Jadi memang kualitas bahan juga jadi satu ukuran juga kan. Ya. Istilahnya di dalam tongkrongan juga jadi kan. Kalau misalnya ngasih ngeyel juga ketekek juga kepala. Tapi kalau bahannya tebal kita teke sakit kita. Iya. Ya kan? Kalau tipis pehat ya. Tapi kira-kira nih pernah nggak orang mesen sesuatu itu yang menurut kau wow ngabisin duit segitu banyak gitu, pernah tak kau ngalamin itu ke orang itu? Memang karena dia totalitas memang hobi atau pengen gitu, tapi dia pengen buat motor tuh yang udah jelas tampil beda. ada, pernah sih beberapa ada, cuma aku lupa lah. Ada beberapa ada. Sampai budget 60 juta, 50 juta itu ada bang. Berapa? 60-50 juta bikin motor tuh ada. Berapa B duit? Itu kalau jadi kerupuk Bandung penuh ini ya. Iya lah kan? Kalau jadi kerupuk Bandung 60 juta banyak gak tuh? Mak beli chip kaya lah tuh. Ada tuh kan? Itu ya yang mahal itu ya barang-barangnya yang dia bikin. Jadi dia cuma ngantar unit mesin, semua kita kerjain dengan handmade. Kayak fog lamp, lampu itu pesan di Amerika. Pesan di Amerika? Pesan Amerika. Ada yang kayak gitu ya? Ada, karena di Asia kita mau nyari di mana? Nggak ada. Saya pesan Amerika. Kayak satu unit lampu harganya 3 juta. Satu unit lampu kecil gini, 3 juta harganya. Dia butuh 2. Itu pesan luar negeri? Wah. Mungkin dia memang Nah, terus referensi ya? ya kerjaan motornya tidak seperti aku bilang tadi 1 bulan 2 bulan itu beres, tidak. Buset. Lebih dari itu. Kita pesan hari ini, nanti hitung 3 minggu ke depan baru barangnya nyampe. Itu pun paling cepat. Kita pesan barang kayak aksesoris gitu. Dia berarti tahapannya tuh kumpul semua barang baru kau buat atau cuma gitu ya? Tidak. Nggak juga jadi? Kendaraan aku bikin. Nah, Jadi aku sambil udah fix nih dia pakai barang ini yang harus dipesan, aku pesan. Jadi kalau ketika barang jadi aku pesan kan makin lama waktunya menunggu. ini dari pas itu kau yang pesan nih posisinya? Aku pesan. Pesan, Aku ya? pesan. Jadi orang ya customernya percaya, kita pun ngomong, oh ini barangnya sekian nih harganya nih bro, lihat gitu kan. Nah, Tapi karena demi hobi ini kan dia tak mau tahu ya kan. Karena pengen sesuatu yang itu baru. pun dia bukan dia ngasih uang ke aku disuruh aku transfer, enggak ya? Justru biar ada kepercayaannya, aku bilang nih harganya sekian, nih mau transfer ke sini aja. Jadi aku nggak ada ambil untung aku. Nggak ada. Betul. Jadi selisih harga ya. Ya. Karena kau memang betul-betul murni jasa gitu kan. Ya, dari jasa kan. Oke nih untuk kawan-kawan juga yang lagi nonton atau dimanapun, biar tahu aja nih juga Bang Ferry kita nih di luar Kepri itu sudah banyak orang kenal tentang jasa pembuatan motor-motor custom. Jadi kayak kawan-kawan nanti yang di Pinang atau di Kepri, jangan ragu lagi lah kalau mau bikin motor-motor custom dalam bentuk apapun, hubungi Bang Ferry kita nih, ya kan? Tuh Instagram tuh Bang Ferry. Itu harus tahu kita. Instagram Yaha Garage. Yaha Garage. Garis. Kalau mau hubungin WhatsApp aja. Nomor handphone 0812 Ya. 66 3-nya 4 kali 12 12. 25.000 ya. 25.000. Nomor ID?
Nomor ID-nya 395781 berapa tadi ya? Per, kalau ada dia Hah? minta bikin motor bayar chip, kau mau terima? Tak lah bang. Enggak lah. Tapi Tiwi terima. Atau gimana kau ngadepinya tuh, Per? Kalau Tiwi semua diterima bang. Aku punya Shopee Pay aja berkurang untuk beli chip. Nanti dia menang chip, Hah? aku minta tak boleh. Tak boleh. Memang tak berfaedah. Oke lah Per, kita coba inilah. Pengen sesuatu nih dapat cerita dari Ferry nih. Ini masalah suka duka engkau lah Per, membuat garage bengkel motor custom nih. Dengan suka duka engkau juga di dalam dunia motor customnya apa kira-kira Per? Apa yang paling kau sukai yang memang juga menjadi sesuatu yang apa Per? Kalau suka duka aku tuh ketika Yanto datang kan? Oke. Ya. gini, dukanya tuh gini bang. Misalnya abang nih bikin motor kan, nggak bikin lah di mana, abang main motor custom nih, Oke. duduk di tongkrongan, tiba-tiba abang menghilang, motor dijual, nah kecewa aku bang, Ngapa? ya kecewa, tongkrongan berkurang nih orangnya lagi, Hah? nah kita nih kan di motor ini kan mencari saudara bang, mencari saudara dia, maksudnya bukan saudara-saudara gitu kan, Iya. kawan menjadi saudara, makin dekat gitu kan, nah, jadi yang dicari itu tongkrongan itu seperti itu. Jadi harapan aku tuh pengen ke depan tuh sekarang gini, di Pinang ini kita ini ya nunggang Vespa ya. Nih contohnya gini, kita nunggang Vespa nih, jalan berlawanan gitu, berlawanan arah sama Vespa, keren Vespa, negur. Oh nggak kenal, klakson, negur. Karena budayanya Vespa ini persaudaranya, solidaritasnya kuat bang. Dari Jawa sana sampai sini sudah berkembang. Tapi kalau custom masih kurang di Pinang. Solidaritas sama motor customnya gitu. Nah, jadi mereka kayak tadi contohnya nunggang motor custom, kita juga bawa custom. Mereka nggak ada siapa yang kayak Vespa gitu. Bawa selambe ya. Selamba bahkan kita mogok dia lewat ya slow aja. Kalau aku pakai Vespa, jalan begitu aku mogok habis bensin, ada yang nyamperin Vespa, nggak kenal. Apa bang? Ada bensin nih. Udah pergi mereka beli bensin orang itu. Bantuin. Tapi kalau di custom nih masih kurang di sini. Iya, Jadi mereka jiwa solidaritasnya itu masih sesama berkurang. pengguna motor custom Ya. ini ya. Jadi harapan aku tuh kalau bisa sesama pengguna motor custom itu saling tegur sapa. Oke. Custom, Vespa, apalagi itu ya tegur sapa. Kita nih sama-sama punya jalan raya, jalan aspal ini sama kita punya gitu kan. Jadi lah saudara setunggangan, sepermainan. Karena coba balik pada diri kita nanti ketika kita kena musibah di jalan, mogok, ada yang lewat, apa perasaan kita? Oke. Nggak ditolong gitu kan, sedang kita nggak bawa handphone apa kan. Nah, kalau kita menciptakan hal yang seperti itu dilakuin keseharian kita, alhamdulillah kita mau kemana aja selamat bang. Kita mau touring juga pasti selamat. Nah itulah pengennya Kalau seperti itu. Selama engkau custom motor di bengkel, emang ada yang kira-kira kamu cakap lah ya kan, nunggak pembayaran kah atau apa kah, itu apa membuat engkau gimana gitu? Kalau pembayaran tuh gini. Ada yang Ada. bikin kita bayaran. Itu kok kena marah TV kan? Jadi gini, mereka bikin motor. Kalau aku sih, prediksi aku gini bang, ada uang mau ngerjain aku kerjain gitu kan. Oke. Kadang aku support juga, aku bantu. Budgetnya kurang, jadi sama aku tidak ada menentukan harus budget sekian nih bikin motor, nggak ada. Sebenarnya itu nggak ada bang. Gak ada. Jadi mereka ada budget berapa, aku bisa menyesuaikan. Karena aku support juga. Dia pun pengen main custom. Jadi aku dulu pun nggak ada uang seperti itu juga, sama seperti mereka. Yeah. Nah, alhamdulillah kan karena kawan yang support. Nah, jadilah unit ini. Begitu juga aku. Ada misalnya ada anak sekolah mau bikin kan,
Bang, duit aku cuma sekian ya bang, bikin apa ya? Oh bisa, nggak ada yang nggak bisa. Paling dibikin ini. Nah, nanti kalau ada duit lagi, bikin lagi, nambah lagi ini. Jadi gitu kita kerjain. Terus kalau ada juga orang yang kayak pejabat tuh kan, pejabat tuh Ada juga sampai pejabat. ada yang tak bayar bang. Ada, yang tak bayar ada. Pasti pejabat. Perlu aku sebutin tak namanya? Nggak usah lah ya. Nanti Sebutin lah. kawan-kawan di Nah, online aja lah, yang kawan di luar lah yang tahu gitu kan, kalau jadi pejabat tuh ada juga tuh. ada bang. Tapi tak usah sebutin lah namanya. Kalau saya, yang penting ada juga yang kayak begitu. Gitu kan. Jadi ada sih motornya sampai bertahun-tahun karena faktor biaya juga. Tapi nanti ada yang bang aku lagi bangun rumah nih, motor dia lagi bangun juga kan. Ya aku bilang utamakan dulu rumah, motor nanti aja. Sama aku nyantai aku. Jadi kalau kayak orang datang ke garasi ngelihat kok motor ini di sini aja nggak dikerjain, itu salah satu tuh bang, seperti itu Salah satu faktornya. ya. Mereka nggak ada budget, sama aku motornya ditaruh dulu ya, aku welcome gitu kan, nggak masalah. Kok bisa juga nih terima titipan gitu ya? Tapi nggak tipe gimana bang? Itu kan kita hanya kawan-kawan aja. Nah, kalau untuk luar dia mau kayak gitu ya kita nggak kenal, susah juga kan? Iya betul. Ya ada bang Dot. Iya. Oh iya. Cekik dong. Kalau kami tuh begini, kalau lagi buah-buah, kalau tak makan gorengan, Tanjung Pinang dengan, wes, di mana di, mak isi dia, luar biasa wak. Itu namanya tahu isi bang. Ya, isi hati, sih. Itu isinya kol. Nama panjangnya tahu? Enggak tahu. Kolor. Biasa kolor itu yang berisi ya. Ini Ada tahu sih. pula yang berisi kolor ya. Kolor berisi buah. Oh iya, betul tuh. Buah cherry. Buah apa? Makanan. Enggak rumah sendiri. Tadi air putih. Mak, putih, air putih. Sesekalinya nyusahin Mbak Tiwi nih. Tahu suruh-suruh aja. Hah? Suruh-suruh aja. Lebih kau lagi loh. Jangan aku. Ini pula ya. Yang bikin kau mencintai, suka dunia custom dan sekaligus usaha ini apa ya? Karena gaya hidup bang. Gaya hidup. Ya? Ini ada jadi gaya hidup juga. Ya udah jadi gaya hidup. Jadi kayak aku nunggang motor custom, walaupun belum dicat masih karatan, aku tetap pede. Ya itulah, itu aku gitu. Mungkin ada juga orang lain pakai motor custom belum dicat masih karatan, ya mereka gengsi. Iya. Iya, gengsi dia. Terus ketakutan gitu kan. Pergi. Sabaran. Lain ini sih ya. Banyak nih nonton nih, sedap nih. Memang kalau acara Bang Peri ini memang luar biasa, Bang. Banyak yang nonton dari semua alam ada. Alam gaya pun. Memang luar biasa, Abang ini macam Ghost Rider lah. Berapi-api ya. Itu Ghost Rider. Kalau aku mana berapi bang? Jadi berasa asap aja. Tak. Berkuah, mau berkuah wak. Laksa kau. Pet. Kayak kau aktivitas gini yang mati apa kan? Kau juga punya anak kan? Apa mereka nyukai juga apa yang disukai oleh kau? Ada enggak ketiga-tiganya. Nah, jadi Kebetulan anak aku nih tiga-tiganya di aku semua ngikutnya. Yang satu senang juga motor, yang satu senang gambar, satu senang rusuh. Kenapa kau dia? Nah, Mas, ada yang nomor satu tuh dia gayanya senang kali gaya ya kan, sama lah dia suka barang-barang kayak barang-barang vintage. Nah, dia senang ke situ dia. Terus kayak motor, aku bawa motor ini, dia nanyain motor apa tuh ya, dia bilang gitu kan. Pengen lo, dia bilang gitu ya. Dia belum bisa bawa motor kan. Nah, jadi sebenarnya motor yang aku bikin ini untuk dia, untuk Yang anak ini pertama.
Yang kecil-kecil pontel nih. Ya. Ini namanya apa? Ini motor custom bang. Iya kak. Monkey. Yang orang tahu tuh monkey ya. Monkey. Monkey Ada jenis monkey ya? Dux. Ini Dux namanya. Kalau di Jepang itu frame seperti ini nih namanya Dux. Biasa kan Honda Dux. Gorilla ada juga. Nih, dia suka juga nih. Dia suka. Apa? Duk. 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 Donald Duck. Donald Bebek. Donald Bebek. Oke. Duk. Duk. Itulah kameramen kita tuh suka tak paham. Apa? Iya. Itu ada pesanan. Jadi kalau ini kan semua ikut ini nih, ikut apa yang kau suka ya. Jadi mama dia tak cemburu tuh. Mamanya main motor bang. Main motor kan main ini Main buah. docai. Tiba-tiba kok Anda Main panjat. tahu main panjat. Main panjat tuh main apa ya? Kalau mama dia maksudnya tuh Kebetulan Tiwi nih dia sama hobinya sama aku bang. Dia suka juga. Cuman dia nggak bisa bikin kan. iyalah dia lain urusannya sama pula. Dia taunya barang jadi. Alhamdulillah pula dia selalu bilang, wih keren ya motor nih. Ya. Tiap barang orang kita bikin barang orang, wih keren ya. Jadi aku tuh punya niat pengen bikin. Yeah. Tapi kalau tiap barang orang siap yang kita bikin modelnya beda-beda keren terus, masa harus semuanya aku bikin? Terus? Tekor juga kan? Harusnya Maksudnya bikin satu aja. Dan aja. sampai saat ini nggak ada aku motor bang. ini ada motor karena dibeli orang atau gimana nih, Ben? Ya, karena Bisa jadi ya? Pasti ya? Karena dibeli orang. Itu memang mekanik dunianya memang kayak gitu. Ya udah kok apa ya? Alam ya bang. Nah, udah, baru jadi, baru keluar 1 meter 2 meter, mau jual nggak bang? Nah, kira-kira ada tak yang pernah beli motor kau nih Ben? Oke, siapa nih Ben? Kira-kira nih. Ini kan kita tadi cerita yang custom yang bikin motor kan. Berapa unit motor yang pernah kau buat tapi yang kau punya nih, yang betul-betul dibeli orang? 1, 2, 3, 4, Banyak betul. 5 unit dengan beda-beda konsep. Ada yang klasiknya, ada yang klasik juga. Dimodif klasik itu ada juga. Itu taksiran harga yang pernah diorang dapat berapa? Kamu kasih kan berapa itu kan? Di atas 20. Di atas 20. Di atas 20. Rata-rata tuh di atas 20 kan? Ya, di atas 20. Itu transfernya ke TV atau ke engkau? Ke aku bang. Dengar langsung bersaut TV kan? Tapi duitnya TV yang pegang bang. Kalau udah masuk TV, aku udah mancing aja, udah ketawa kan. Kita nih podcast tapi di bawah intervensi bini. Bukan kita takut bini, cuma bini kita tak takut kita. Galak aku, galak dia lagi. Mampus. Apa lagi? Apalagi banyak nih. Minum ngopi dulu. Waduh. Rokok mati bahkan. Minum semua. Inilah kalian nonton kesampuk diam. Ini bahaya. Yang di rumah juga minum nih. Kami minum, asal panggil minum. Yang di rumah minum juga. Oke. Masih ada tak tahu? Apa ya? Oke, beri. Oke. Aku beri suruh cakap. Aku cakap suruh beri. Memang lain. Saudara gitu. Oke nih Per. Tadi kan kita udah cerita panjang lebar tentang apa saja ya dalam dunia custom, motor customnya, style customnya, dunia garage motor customnya, sampai suka duka engkau juga di dalam menjalani usaha motor custom gitu ya. Ya, pokoknya apapun itu angkat dulu aja tuh, ya kan? Oke lah. Sekarang gini, Ber. Ini kan kayak kawan-kawan yang juga lagi di rumah atau yang baru-baru yang belum tahu, yang pingin contohnya nih, Bang, aku nih pengen buat motor custom nih, Bang. Aku gini pengen kayak anak-anak biker-biker yang lain nih, Bang, yang lagi trending fashion nih sekarang di dunia otomotif nih, Bang. Itu kira-kira ada tak tips-tips kok misalnya? Sebenarnya kalau untuk bikin motor custom itu tipsnya gini aja bang.
jangan malu bertanya. Oke, itu dia. Betul. Terus jangan buta dengan bahan material. Yang kau ingatkan tadi Jangan buta dengan itu. Jadi kalau bisa ya cari tahu menggunakan bahan apa, setebal apa bahan yang digunakan. Jadi jangan pakai bahan yang tipis, yang kayak barang-barang yang lembek-lembek gitulah. Karena membahayakan untuk kita pengendaranya. Bukan cerita bang murah mahal itu tak ada dalam dunia custom. Nggak ada. Tak ada. Sebenarnya Berarti semua sesuai kebutuhan yang dia hasil mahal itu hasil bang. Hasil yang dibikin itu. Jadi dia tuh mahal kayak item-item kecil yang dibikin itu yang tidak sama dengan orang lain. Nah, sebenarnya dari situ. Dari situ. Terus kebanggaan kita ya di situ. Kita punya barang ini nih dibikin, tapi ya teman kita sendiri yang dekat dia nggak ada. Nah, gitu. Kita pun jalan kemana orang pun ngelihat kan, keren ya bang ini bang ya, dibelinya di mana? Oh enggak, ini dibikin. Nah, kan enak kan bahasanya kayak gitu kan. Nah, kalau kita beli ya kalau dia dia ngelihat dia foto, dia cari tahu nih ini di mana belinya. Nggak dapet. Baru dia terjawab ya ketika dia bertanya. Jadi memang kayak kawan-kawan yang pengen punya motor custom atau apa ya Pere? Nanti lebih bagus dia konsultasi dulu. Konsultasi dengan kau macam mana apa semua itu kan. Enggak harus sama aku aja lah. Jadi dia kawan-kawan yang main motor yang punya motor custom, dia bisa bertanya ke sana gitu kan. Yang mana tempat mau bikin, terus material seperti apa, aksesoris seperti apa. Nah, mereka bisa bertanya ke situ. Jadi ntar kalau bengkel itu pilihan dari mereka. Senangnya bikin. Oke, betul juga. Kita nggak bisa memaksain juga harus bikin di sini nggak bisa. Nah, aku juga nggak memaksain harus bikin di aku juga nggak. Udah ngikut selera ya. Udah selera. Cuman enaknya di sini nih kalau sharing dapat kopi gratis, Bang. Kalau di Yaha Garage sini dapat kopi unta gratis. Dengan sharing aja deh Pak, unta gratis. Kopi unta gratis. Yang kita cekik tadi ya kan. Tunggu TV ya kan. Kawan-kawan dari Batam pun kalau riding mereka ke Pinang mereka nyari kopi ini, Bang. Banyak juga loh yang memang ya. Itu pun aku nggak ngasihin satu gelas enggak. Aku bikin banyak, kita minum sama-sama. Ya. Itu pula pelawan itu bikin dorong betah tuh Pere. Betah kalau turun ke Pinang dari kawan-kawan Batam, Balaiman itu pasti singgah ya. Ya untuk kawan-kawan di luar Tanjung Pinang, kalau bisa main-main lah ke garasi sini, kita nikmatin kopi sama-sama ya kan. Sambil bual motor, bual custom. Kayak gini lah kita kan. Podcast, ngobrol, bual motor, ngopi, kita gorengan, bikin hal yang kreatif, bikin video di jalan riding. Jadi bukan nongkrong di kedai kopi menceritakan orang lain. Itu jangan. Bagus kita menceritakan hal yang ke depan yang kita bikin yang bisa membantu orang lain. Salah satunya kan kita bersosialisasi. Apalagi yang lagi pandemi gini kan. Kita bisa bagi-bagi masker, menolong orang kesusahan, kita bagi sembako gitu kan. Nah, itu kan hal yang positifnya. Jadi selama pandemi ini itu yang kawan-kawan konsumen lah itu ada dampak berkurang atau bertambah yang pengen bikin? Kalau saya sekarang ada. Kalau customer banyak, tetap stabil, masih stabil. Nggak ngaruh. Cuman depositnya berkurang. Klasik lah. Depositnya berkurang, pelan-pelan dia. Jadi dia pelan-pelan. Harusnya sebulan 2 bulan udah beres, makin bertambah nih. Oke. Itu TV. TV enggak, TV paham aja. Dia paham. Memang TV ini memang boleh lah pasangan hidup kau yang sejati dan semua benar. Kopi lagi tambah. Inilah kalau jurusan Kak telur memang tangguh. Oke nih, Ber. Telur terangkat. Oke. Siapa yang tak sata? Dadar telur TV memang luar biasa. Kali lah telurnya. Oke nih, Ber. Untuk sesi-sesi terakhir nih. Apa harapan kau ke depan ya? Tentang dunia motor custom juga, ya kan? Dan usaha bengkel custom gue nih. Apa nih? Biar kami dapat juga ya. Harapan untuk dunia custom nih, kalau bisa semakin rame,
semakin kuat, semakin solid yang tadi aku bilang itu kan. Ya jumpa di jalan saling tegur sapa lah. Iya. Ketika berhenti kita kenalan. Nah, nanti kan bisa kedepannya lebih baik gitu kan ketika kita susah apa gitu kan. Nah, terus untuk apa lagi ya? Jangan malu untuk bertanya tentang barang-barang custom itu. Nah, kan kawan-kawan sekitar juga ada bisa bertanya atau langsung aja ke bengkel gitu kan. Iya. Nah, terus apa lagi ya? Yang usaha lah, gimana ke depannya itu apa? Aku kalau usaha ke depannya aku sekarang ini Bang udah tidak boleh bikin motor lagi nih. Apa pula? Nggak boleh, kebetulan kan aku nih dipantengin di CCTV nih. Pantengin ya. Di CCTV sama kementerian. Nah, Luar biasa nih. dari Dinas Perindustrian. Iya. Jadi aku udah tidak boleh lagi bikin motor-motor ini. Jadi aku udah harus produksi. Wih. Ya insya Allah nih tahun depan mungkin kalau jadi aku bakal produksi motor listrik. Wow. Motor custom Tapi mesin berbasis listrik. Sistem listrik. Nanti coba lah, ya mudah-mudahan lah bantu doa kawan-kawan semua kan. Kawan-kawan, kita Jadi doakan kita harus bangga dengan produk dalam negeri. Oke. Bukan produk luar negeri. Jangan sikit-sikit beli barang di luar negeri. Iya. Karena hargailah Tuh, dengar karya anak dalam negeri. Dalam negeri sendiri ya. Banyak di Jawa itu banyak yang lebih hebat-hebat lagi. Jadi kita harus percaya sama mereka, supportlah mereka. Ya kalau bisa kan di pemerintahnya bisa melihat juga di sekitar gimana gitu kan. Karena yang anak dalam negeri inilah yang berprestasi. Jadi karya dalam negeri itu tidak jelek Bang. Berarti bukan masalah kualitas itu kita bisa ngimbangi. Bisa ngimbangi. Sekarang balik lagi ke pemasaran. Kalau kita pemasaran promo kita sendiri tanpa bantuan orang lain nggak akan bisa. Betul. Nah, jadi kita kalau untuk pemasaran ini ya itulah gunanya kawan. Kita kalau berkawan bagus, kawan pasti ngerekomen ke kita. Yes, itu benar. Jadi itulah kita harus di lingkungan berkawan itu kita harus jaga. Oke. Jadi lah aku pengen garasi aku nih ya kedepannya aku udah memproduksi kayak spare part itu udah harus produksi terus ya spare part apa aja lah yang Bisa berkembang lagi lebih banyak lagi yang kau bisa buat. Terus karena kan kebutuhan custom. itu kan juga ketika nanti besar kan aku masih membutuhkan SDM. Nah kan itu membantu juga tuh untuk lapangan kerja kan. Situ keren kali tuh kau bisa buka lebih banyak lagi lapangan kerja Ya, tentang itu- produksi spare part. Suku cadang tentang motor custom ya. Sebenarnya sih itu masuk UKM ya Bang ya. Bisa dikatakan Ya, itu UKM tapi levelnya lebih agak di atas lah. Ya. Karena ini kan otomotif ya. Ini luar biasa juga ya. Ini pemerintah juga kayak kawan-kawan yang pemerintah daerah yang memang harus juga tahu gitu. Saat ini perkembangan anak-anak daerah kita udah sampai ke tingkat produksi, bukan konsumen atau hanya sebatas jasa saja, tapi sudah bisa memproduksi kan. Jadi mudah-mudahan pemerintah juga bisa melirik potensi Ferry di dalam dunia usaha kreatif otomotif ya Per. Ini juga mudah-mudahan kawan-kawan yang lagi nonton juga bisa share ya Per, menginformasikan kepada kawan-kawan bahwa kita level kreativitas jasa pembuatan motor-motor custom ini kita udah setara lah ya Per. Ya kebetulan garasi aku ini udah ada legalitasnya Bang. Asik. Udah ada. Kita udah jadi Yaha Garage ini udah punya hak paten. Hak paten ya? Hak paten merek sudah ada. Tuh. Jadi ada sih beberapa kayak barang kita di Jeep lah. Ya, Ada cuman juga, ya? ada cuman aku tutup mata. Untuk mata. Aku tutup mata aja. Karena ya orang itu nanti ke depannya orang itu yang menjiplak itu ke depannya tidak ya begitu terus dia pasti punya mindset untuk berkembang dengan hasil karya dia. Kan kita harus positive thinking kan. Iya. Kalau kita berpikir jeleknya seseorang, kita nggak akan punya teman. Kita bakal jelek terus, tapi kita harus memikirkan baiknya seseorang itu. Jadi di sini kau pun tidak takut ditiru, Per? Tidak. Tidak takut ya? Tidak. Nah itu pula ya. Itu membuat kau jadi tantangan selalu berkembang Iya. dalam produksi ya. Jadi hak paten aku ini ketika dijiplak sama luar negeri. Asik. Ya, Luar negeri. Tete. Oke, Ya. sama kita.
Terima kasih. Nanti malam ya. Kita bergabung. Ya malam. Sama Brother Ait juga. Thank you. Salam. Memang luar biasa. Kawan-kawan di Garage Cody pun siapa aja pun duduk sini Ber ya. Pemusik apa aja pun duduk ya. Semua di sini, semua komunitas welcome bang. Iya. Bisa. Apa aja di sini ada anak skate juga. Anak skate. Nah, walaupun nggak ada skate park. Oh iya nggak masalah. Tapi skateboardnya dibawa ya. Nah, di bawah mereka ngopi di sini. Banyak. Gitu, ya. Di sini Perpaduan antara kuliner dengan otomotif ini yang menjadi sesuatu menurut aku tuh asik itu di situ. Jadi banyak orang datang sini bilang, bang lagi ngopi kan, bang bikin motor ya bang? Enggak, ngopi. Padahal dia anak Vespa. Iya. Bang bikin motor bang? Enggak, ngopi ya bang. Abang punya motor? Enggak, saya main musik, anak musik. Jadi di sini semua masuk. Itulah kelebihan garage yang kau buat nih ya, misalnya untuk wadah apa aja. Jadi kita berkawan itu, mencari kawan itu tidak mengkotak-kotakan bang. Betul. Semua kita tampung, dan aku juga selalu support ketika ada kawan musik mau bikin acara, apa yang bisa aku berikan aku berikan. Berikan. Nah, jadi yang kawan lain mau bikin acara, mereka minta support, apa yang aku bisa berikan aku kasih. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kata tidak gitu. Tidak ya. Istilahnya memang berkomposisi dalam hal apa aja ya. Istilahnya dalam dunia kreativitas ini tidak ada kompetisi. Nggak ada. Jadi ya mereka kan mau berkarya. Tuh. Sama kayak aku berkarya, kalau nggak ada support kawan nggak akan bisa. Iya. Nggak bisa sampai sekarang ini kan. Nah, mereka pun nanti kan bisa maju juga ketika ya kita mensupport mereka. Support. Jadi saling support ini. Saling ya? support. Oke, jadi kayak kawan-kawan di Tanjung Pinang yang juga dimanapun yang lagi nonton ini, sama-sama kita support kawan-kawan kita, yang mungkin adik-adik kita atau abang-abang kita, anak-anak kita nih, yang daerah, pemerintah juga atau pelaku industri atau yang suka berinvestasi ya Pere, jangan takut gitu. Istilahnya tuh dunia industrial kita nih, walaupun skala mikro makro pun sudah bisa berbuat sesuatu untuk mewakili kita, daerah kita nih, untuk ke level-level yang tingkat nasional, internasional. Jadi kan yang kawan-kawan harus tahu gitu. Ibaratnya di sini Ferry juga sebagai pelaku dunia otomotif juga sudah membuat perkembangan yang luar biasa, mengharumkan nama Tanjung Pinang, Kepri khususnya di mata nasional, internasional gitu kan, dari spare part yang kau tawarkan, karya otomotif yang sampai tingkat nasional tadi yang kau tengok, habis itu memberikan suatu pengaruh baru di dalam dunia otomotif lah. Kalau bang bilang tuh dunia custom itu otomotif pengaruh baru yang bisa mempengaruhi akhirnya orang menyukai dan menjadi sebuah karakteristik dalam stylenya bentuk-bentuk otomotif baru sekarang. Nah jadi di sesi penutup kita nih hari ini kami banyak-banyak terima kasih lah Per ya, sudah Sama-sama, Bang. diundang ngopi nih sama Ferry dan terutama Ibu Tiwi kita tadi nih, yang nyediakan kopi Unse. Nah, jadi kawan-kawan nanti kalau mau kopi unta, ya kan, biar macam abang Kamel gitu kan, Camel gitu kan, tahan lasa, badan gemuk. Jangan lupa tempat bengkel Bang Ferry ini bukan hanya sebatas kita bicara tentang bengkel saja, Ber. Kita bukan keluhan motor aja. Di sini kita bisa seri mau bikin acara, mau bikin apa bisa di sini. Bisa juga sebagai tempat memang baru meter informasi tentang dunia kreativitas Kepri khususnya Ber. Karena kita juga sebagai ibu kota provinsi Kepri, Ferry juga udah bisa memberikan suatu trending aku bilang tuh platform standar itu istilahnya dalam dunia kreativitas tuh yang ingin berproduksi udah sampai level itu gitu Ferry. Makanya saran kawan-kawan yang kemarin itu untuk mempodcast Bang Ferry pada hari ini berarti memang betul-betul Bang Ferry ini teruji. Dari cerita Bang Ferry tadi itu kita banyak dapat ilmu ya kan. Jadi terkira mohon maaf lah kalau kami kesalah cakap, salah bual, salah minum. Untuk kawan-kawan di sana kami minta maaf lah kalau apa-apa pun salah cakap. Kira-kira apa-apa nanti yang ingin apa-apa, nak ngopi kan, nak sharing motor, bisa langsung ke garage Bang Ferry Yahaha Garage di Batu 9. Tanjung Pinang khususnya Kepri Indonesia. Oke, kami tutup sesi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya. Thank you. Beginilah kami di malam datang kau lagi.